Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 97. Ketemu lagi dengan Mimin di hari Sabtu, artinya malam minggu. Malam minggu kali ini sangat spesial karena malam minggu ini terakhir menuju bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, memberikan kami umur ya Allah. Semoga kami bertemu di bulan puasa, bertemu di hari raya ya Allah. Mungkin Mimin terlalu berlebihan, tapi betul Mimin sangat terharu mengingat bulan puasa ini sangat spesial bagi Mimin. Terima kasih kepada teman semua. Mimin juga ingat karena tahun kemarin tepatnya channel ini mulai di bulan puasa. Jadi begitu spesialnya bulan puasa ini sangat double. Alhamdulillah ya Allah, semoga teman-teman semua sehat. Amin. Puasanya lancar, keluarganya juga sehat, berkumpul dengan orang terkasih, dilancarkan rezekinya. Amin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ternyata kamu sendiri yang ngasih tahu. Padahal Mami juga emang udah penasaran banget. Suara Mami Safa terdengar, namun wajahnya tidak terlihat. Hanya ada Hanin yang masih memasang wajah penuh senyum. Mas Bian yang larang aku buat bilang, tapi sekarang dia sendiri yang bongkar. Kamu nggak kasih tahu sih kalau ada Mami di situ, ujar Bian. Hanin mengedikkan pundaknya. Ya, kamu juga nggak nanya kok. Harusnya kamu yang bilang. Bian malah mengajak berdebat dan akhirnya ditegur oleh Mami Safa. Kalau cuma mau marahi Hanin, tutup aja teleponnya. Siapa yang marah? Seru Bian tidak terima. Di tengah obrolan, Dio kembali membawa bungkusan berisi roti dan juga beberapa minuman. Ia membeli sesuai pesanan Bian, karena lelaki itu enggan untuk makan nasi. Udah, kamu sarapan plus makan siang dulu. Nanti telepon lagi. Pembicaraan mereka bahkan belum selesai, namun Hanin sudah memutuskan sambungan telepon. Bian tidak janji, tapi ia berharap nanti mengingat untuk menelpon kembali istrinya. Ini saja setelah memakan satu bungkus roti, lelaki itu memilih untuk memejamkan mata sejenak karena merasa pusing. Beruntung karena Dio tidak mengalami hal yang sama. Karena meski di sini Dio adalah orang kepercayaan Bian, namun tetap saja Bian rasa cemas begitu tinggi mengingat masalah di cabang perusahaannya itu. Sampai di hotel mereka memiliki waktu sedikit sambil menunggu kedatangan Om Arsen yang terjebak macet. Nanti bangunin gue ya kalau bokap lo udah nyampe, Bian berpesan sebelum masuk ke dalam kamarnya. Oke bang, lo istirahat aja. Bian mengangguk lalu melangkah masuk. Selama ada waktu untuk beristirahat, maka Bian akan melakukannya, karena memang itu sangat dibutuhkan agar konsentrasinya tidak pecah. Kurang tidur semalaman yang membuat Bian seperti ini. Ini sudah hari keempat setelah Bian pergi, dan Hanin pun masih belum merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Seperti bayi, mereka juga menunggu ayahnya pulang baru akan keluar. Sebenarnya banyak kasus yang seperti ini. Awalnya hanya karena keinginan si ibu yang ingin melahirkan ditemani suami. Dan biasa, saat suaminya datang baru terasa mulas akan melahirkan. Kayaknya kerjaannya emang berat banget sampai melenceng dari jadwal, gumam Hanin. Ia juga sudah diberitahu oleh Bian soal kepulangannya yang terlambat. Bian pun tidak bisa melakukan apa-apa karena ia juga dibutuhkan di sana. Soal diomeli jangan salah, baik Mami Safa atau Ami Alika paling rajin spam chat pada Bian. Mereka itu ingin sekali Bian cepat pulang.
agar bisa menemani Hanin melahirkan. Jangan dibawa stres, nggak baik. Lamunan Hanin langsung buyar saat sang ibu datang. Wanita parubaya itu tahu apa yang dirasakan putrinya. Dua momen yang ditunggu oleh Hanin saat ini, kepulangan Bian dan juga kelahiran anaknya. Enggak kok Bu, doakan aja biar cepat selesai, biar Bian cepat pulang. Hanin mengangguk. Iya Bu, meskipun aku mau Mas Bian pulang, tapi karena dia juga di sana ngurus kerjaan, aku nggak bisa nuntut dia buat cepat pulang. Ibu tahu kamu bukan anak kecil lagi, bisa membedakan. Nggak ada suami yang mau di posisi Bian. Dia dipusingkan pekerjaan, dan di sisi lain kepikiran istrinya yang mau melahirkan. Kedua sudut bibir Hanin tertarik, membentuk senyuman. Ia sebenarnya merasa sesuatu yang tidak enak, tapi sulit untuk diungkapkannya, sulit untuk dipaparkan. Sebenarnya perasaan apa itu? Meskipun begitu, Hanin hanya menyimpannya sendiri. Ia tidak ingin keluarganya malah cemas memikirkannya. Aku mau mandi dulu Bu, gerah rasanya. Hanin mencoba untuk berdiri dibantu oleh ibunya. Hari itu memang matahari begitu terik. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Hawa panas bahkan sampai terasa ke dalam rumah, sesuai dengan perkiraan cuaca ekstrim yang ada di televisi. Ibu buatin jus ya biar lebih seger. Iya Bu, makasih. Hanin melangkah menuju kamarnya. Namun baru saja memegang daun pintu, ia merasakan sakit di bagian perutnya. Ini lebih sakit dari sebelumnya. Hanin mencoba untuk tidak panik dan mengatur napasnya. Matanya membulat sempurna saat merasakan sebuah cairan merembes di selah kakinya. Refleks ia berteriak memanggil sang ibu yang berada di dapur. Ketuban kamu pecah. Kita harus segera ke rumah sakit. Ya, ayah. Ayahnya Hanin berlari tergopoh-gopoh dari belakang rumah. Ia buru-buru membopong tubuh putrinya itu. Baru saja keluar rumah, terlihat mobil Mami Safa dan Papa Rafael. Mereka baru saja kembali. Tadi memang hanya pamit sebentar untuk pergi ke minimarket. Hanin dibawa ke rumah sakit terdekat. Ia memang terlihat tenang, namun di balik itu semua menahan rasa sakit yang tak bisa diungkapkan. Kedua tangannya digenggam oleh ibu dan juga Mami Safa. Meski Bian tidak ada, setidaknya ada orang tua dan juga mertuanya yang masih ada untuk menemani Hanin. Tadi ayahnya Hanin sempat memberi kabar ini pada Bian yang ternyata sedang dalam perjalanan pulang. Bian sengaja tidak memberitahu Hanin karena ingin membuat kejutan, namun ternyata ia yang diberi kejutan. Bian berharap masih bisa ada di samping sang istri saat wanita yang dicintainya itu melahirkan. Apalagi ini adalah momen pertama bagi Hanin. Seharusnya Bian ada untuk menemaninya. Tapi ini memang resiko istri seorang pebisnis. Memiliki materi namun agak sulit mengatur waktu, apalagi dalam keadaan darurat seperti ini. Proses melahirkan Hanin ternyata begitu cepat, tidak sampai berjam-jam. Ia pun sangat tenang, hanya sedikit meringis saat melahirkan. Hanin hanya ditemani oleh ibu dan ibu mertuanya. Meski tanpa kehadiran Bian, itu tidak mengurangi rasa bahagia saat melihat putra kecilnya yang masih belum diberi nama. Karena memang Hanin dan Bian masih memperdebatkan soal nama untuk anak pertama mereka itu. Saat dipindahkan ke ruang rawat, baru Bian datang. Hanin pun kaget dengan kedatangan suaminya yang tiba-tiba itu. Tadi ia tidak menyadari jika sang ayah menghubungi Bian. Mungkin karena memang kontraksi yang dirasakannya, jadi Hanin tidak fokus pada hal lain selain dirinya sendiri. Maaf ya, maafin aku. Bian merengkuh istrinya dengan erat dan merasa sangat menyesal karena tidak ada di samping sang istri saat wanita itu bertaruh nyawa untuk menghadirkan buah hati mereka ke dunia. Hanin tersenyum. Enggak apa-apa mas, aku ngerti kok. Yang penting aku dan anak kita selamat. Anak kita juga sehat mas.
Di mana anak kita? Nanti dibawa susternya ke sini. Pintu ruangan itu terbuka dan seorang suster masuk. Di ruangan itu hanya ada Bian dan juga Hanin. Kedua orang tua mereka memberikan ruang untuk orang tua baru itu bersama dengan anak mereka. Tanpa terasa Bian sampai menitikkan air mata melihat bayi yang biasanya hanya bisa dilihat lewat USG, sekarang sudah berada di depannya dengan nyata. "Bapak mau gendong?" tawas suster itu. Bian menggelengkan kepalanya. "Enggak sus, saya takut, nanti aja." Memang Bian merasakan takut jika menggendong anaknya, takut jika salah menggendong atau bagaimana. Jadi daripada dia melakukan kesalahan, lebih baik tidak menggendongnya. Suster itu mengerti dan meletakkan bayi laki-laki itu di samping Hanin. Bian mendekat dan berdiri di tepi ranjang. "Mirip banget sama aku ya," gumam Bian. Ia menatap dengan penuh kekaguman jagoan kecilnya. "Ya iyalah, orang kamu bapaknya. Kamu juga bilang gitu tadi. Katanya mirip kamu pas masih kecil, kata mami." "Kok kecil banget ya?" "Namanya juga bayi mas. Ini beratnya 3,5 kilo, termasuk bagus berat badannya. Lihat di matanya, kebuka dikit tapi sebelah," ucap Bian dengan antusias. Hanin pun tertawa kecil melihat Bian, seolah mendapatkan mainan baru. Sudah pasti lelaki itu akan lebih betah di rumah, dan Hanin pun harus bisa terima saat suaminya lebih banyak menghabiskan waktu dengan bayi laki-laki mereka. "Mami sih cuman gak mau tengilnya kamu turun ke anak kamu. Suka wajahnya aja," celetuk Mami Safa, membuat semua orang yang ada di sana tertawa. Semua keluarga datang silih berganti untuk melihat Hanin dan bayinya. Hanin akan pulang besok saat sudah dipastikan kondisinya benar-benar baik. Meski sebenarnya hari itu juga sudah boleh pulang, namun Mami Safa meminta Hanin untuk tinggal 1 hari lagi di rumah sakit. "Mami malah bahas itu di sini," protes Bian tidak terima. "Ami rasa kayak dejavu. Ingat pas gendong Bian dulu," ucap Ami Alika. Tidak hanya Ami Alika yang mengingat itu, namun Papa Rafael juga. Apalagi dulu ia yang malah menemani Mami Safa melahirkan, padahal dulu Mami Safa masih bersuami. Takdir memang begitu lucu. Saat melahirkan anak ketiganya, Mami Safa ditemani Papa Rafael, tanpa menduga lelaki itu yang akan menjadi suami keduanya setelah suami pertamanya tiada. "Coba kamu gendong, Bi. Dari tadi nggak mau terus." "Mami, aku masih takut. Soalnya bayinya kecil banget. Nanti tunggu agak gedean dikit ya, baru aku berani." Tingkah Bian memang beda dari yang lainnya. Di saat ayah baru berlomba-lomba untuk bisa menggendong anaknya, Bian malah enggan karena alasan konyol. Memang Bian ini ada-ada saja. "Nunggu anak kamu bisa jalan, mau berani gendong? Cobain dulu. Ayo sambil duduk," cibir Ami Alika. Bian tidak mengelak saat Ami Alika mendekatkan sambil menyodorkan bayinya. Tangan Bian sampai gemetar saking takutnya. Ia hanya takut menyakiti bayi mungil itu, padahal dirinya hanya akan menggendong saja, tidak melakukan hal lain. Memang dasar Bian. Bentar Mi." Bian menahan Ami Alika saat akan memindahkan bayinya itu kepadanya. "Semua orang udah gendong loh. Firar aja yang masih bujangan berani. Masa kamu enggak? Besok aja deh." Bian langsung berdiri dan berjalan mendekati ranjang Hanin. Dari tadi wanita itu hanya menahan tawa karena melihat tingkah suaminya. Hanin pun merasakan hal yang sama saat untuk pertama kalinya menggendong sang anak. Namun karena jiwa keibuannya, rasa takut itu langsung hilang seketika. Namun sepertinya itu tidak berlaku pada Bian. Hanin juga tidak marah melihat Bian seperti ini. "Terus ini namanya siapa? Dari tadi Papa belum dengar Bian sebut namanya." Papa Rafael menatap Bian. "Nungguin ya," saut Bian seperti tak berdosa, yang sukses membuat seisi ruangan itu kesal. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Selamat untuk Papa Bian official. Selamat ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.